Shalom, perkenalkan nama saya Dodius Nuslingga, NPM 220910 Di sini saya akan membuat video praktek belajar mengajar di SD, yaitu yang ditugaskan oleh Pak Pahor Nababan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Bhinneka Tunggal Ika yang dipelajari di kelas 3 SD. Saksikan videonya. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa ya, luar biasa untuk pada pagi hari ini. Ya, sudah. Sebelum kita memulai kita belajar mengajar ini ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa kali ini yang dibawakan oleh Bapak sendiri ya. Baik, berdoa dimulai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, sebelum Bapak memulai kita belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya Bapak mengabsen dulu ya. Coba dilihat dulu teman-teman satu bangkunya ataupun teman sebelahnya. Kepada ketua coba dicek dulu teman-temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini, ataukah dia izin, sakit, ataupun tanpa keterangan pada pagi hari ini. Semuanya hadir ya? Oh, bagus. Bapak salut kepada kalian pada pagi hari ini karena tidak ada satupun yang absen ataupun yang sakit ataupun yang tidak punya keterangan sama sekali. Baik, kita di sini di pagi hari ini kita akan belajar tentang arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Baik, anak-anak tentunya pernah sekali kita melihat lambang negara Indonesia kita ini. Ya, benar sekali, yaitu burung Garuda. Kalau kamu perhatikan dengan teliti, ternyata burung Garuda ini bisa sebuah tulisan pada kakinya, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Sederhananya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti berbeda-beda, tetapi satu juga. Namun sebagai itu ternyata semboyan ini memegang peran yang lebih penting lagi, khususnya bagi bangsa Indonesia yang kenal terdiri dari beragam suku, budaya, Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita hari ini, Bapak mau bertanya dulu, apakah ada di sini yang sudah mengerti arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Belum ya? Baik, Bapak di sini akan menjelaskan apa itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini tersendiri ataupun diambil dari bahasa Jawa kuno. Jika dipisah kata Bhinneka yang berarti ragam ataupun yang disebut dengan berani. Sedangkan kata tunggal berarti satu. Lalu yang terakhir adalah kata ika adalah itu. Jika digabungkan, semboyan Bhinneka Tunggal kita ini adalah yang disebut sebagai berbeda-beda tetap satu juga, yang dimana kita pasti sudah tahu di Indonesia ini memiliki beragam-ragam suku, beragam-ragam agama, ras, warna kulit, ataupun rambut, yang itu akan dikatakan sebagai dari Bhinneka Tunggal Ika. Makanya di bawah kaki burung Garuda kita Indonesia itu akan ada tulisannya itu Bhinneka Tunggal Ika, itu yang melambangkan bahwa kita ini walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, ras, warna kulit, kita tetap satu juga. Baik, kan tadi sudah Bapak jelaskan apa itu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Berikut Bapak akan memberikan contoh-contoh sikap penerapan Bhinneka Tunggal Ika kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu contohnya, saling tolong-menolong antar sesama. Yang sepertinya kita di sini juga tahu bahwa kalian di sini kan mempunyai teman, mempunyai kakak, abang, ataupun orang tua, ataupun teman-teman kalian yang ada di kampung.
Pastinya kalian pernah melakukan yang namanya saling tolong menolong, seperti kawan kalian yang tidak mempunyai pensil, pulpen, ataupun lain sebagainya, ataupun ada kawan kalian yang sedang kesusahan ataupun sedang berduka, sedang mengalami masalah di dalam kehidupannya. Pasti kalian semua pernah melakukan yang namanya saling tolong menolong, karena ini sangat berpengaruh bagi semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saling tolong menolong. Yang kedua yaitu adalah menerima dan menghormati keyakinan agama orang lain tanpa membedakan. Yang kedua ini contohnya seperti di kampung kita juga mempunyai ada yang beragama Katolik, GKPS, Pentakosta. Kita itu harus saling menghormati, saling menjaga tanpa harus saling membeda-bedakan, tanpa harus kita harus seperti dia itu ada kawan kalian yang mempunyai dia agama GKPS, lalu yang satu ini agama Katolik, tetapi kalian itu tidak tidak terlalu sering bersama karena antar dua konflik agama yang berbeda, yang satu berbeda juga, dan yang satu juga yang berbeda. Jadi kita di sini kan Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai di Indonesia ini beragam-ragam sekali agama, suku, ras, semua beragam-ragam. Jadi kita itu harus saling menghormati, karena kita di sana semua sama-sama memuji Tuhan, memuji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yaitu jangan kita karena dibedakan antara satu agama, antara di dalam kita membuat teman kita menjadi berbeda, kita menjauhi teman kita seperti yang lainnya dikarenakan bedanya agama. Jadi karena Bapak tadi yang kedua itu kita sebaiknya harus saling menghormati dalam keyakinan teman-teman kita, keyakinan yang berbeda-beda. Baik, yang ketiga itu ada menghargai dan menghormati para penganut agama yang diakui dan dahsyat. Yang keempat itu ada menjalin tali silaturahmi yang baik dalam lingkungan bermasyarakat. Yang seperti halnya itu menjalin silaturahmi itu seperti kita harus membuat suatu di dalam pergumulan lingkungan masyarakat itu kan seperti yang kita tahu di kampung Bapak lah namanya, di kampung Bapak itu ada yang namanya STM yang disebut sebagai Serikat Tolong Menolong, yaitu di sana kita sudah bisa mendapatkan yang namanya menjalin silaturahmi yang baik, seperti halnya ada yang kemalangan, kita membantu melakukan hal-hal yang sangat diperlukan, ataupun sebaliknya ada yang mau menikah, yang mau bersukacita, di sana kita akan membantu ataupun menjalin silaturahmi kita dengan baik. Baik, dari yang Bapak jelaskan ataupun yang Bapak berikan contoh-contoh yang sikap penerapan tentang dari Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita sehari-hari, adakah yang mau ditanyakan ataupun yang mau bertanya ataupun yang masih bingung atau masih bingung tentang apa yang Bapak jelaskan dari beberapa contoh sikap yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oh, semuanya sudah mengerti ya? Sudah mengerti dan paham. Semoga nantinya kalian bisa melakukan di dalam kehidupan kalian sehari-hari, maupun di dalam kehidupan kalian, keluarga kalian, maupun di luar rumah kalian sekalipun, ataupun di dalam pertemanan kalian sekalipun ya. Semoga kalian bisa membuat contoh yang lebih baik dari beberapa contoh yang Bapak sudah jelaskan, dari Bapak yang sudah terapkan pada hari ini. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu baik, karena tadi sudah kita dengarkan
mendengarkan dari jawaban dari masing-masing kelompok yang sudah Bapak berikan tadi ataupun yang sudah dijawab oleh teman-teman kamu sekalian. Saya harap juga ataupun Bapak dengar tadi semua dari jawaban kalian yang berbeda-beda, yang lain. Saya harap jawaban kalian itu sudah pas ataupun sudah masuk di dalam ingatan kalian masing-masing. Kalian sudah berani menunjukkan apa itu dari arti Bhinneka Tunggal Ika ataupun contoh-contoh yang kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam rumah kalian. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan hadiah untuk kelompok-kelompok yang sudah menjawab dari pertanyaan Bapak dengan sempurna ataupun bisa disebut dengan baik lah yang namanya. Hadiahnya nanti Bapak kasihkan waktu di akhir ataupun penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak juga salut kepada kalian karena kalian tidak seperti hari-hari biasanya bahwa kalian itu adalah yang ribut ataupun yang lain-lainnya. Bapak juga salut kalian bisa mendengarkan ataupun mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baik, dengan seksama, dengan teliti, dan akhirnya kalian bisa menjawab pertanyaan Bapak dengan baik. Baik, sebelum kita mengakhiri ataupun menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak di sini akan memberikan soal ataupun tugas kalian di rumah ataupun yang disebut dengan PR ya. Yang pertama itu ada apa ini? Tunggu ya, Bapak buat dulu. Yaitu yang pertama, coba didengar baik-baik agar nanti tidak ada yang terleder ataupun yang mau bertanya-tanya lagi kepada kawannya, ini apa tugas ini apa ya, ataupun yang lain-lainnya. Baik, yang pertama itu adalah coba sebutkan apa saja contoh yang sudah kamu lakukan ataupun yang sudah kamu terapkan di dalam keluarga kamu ataupun di dalam rumah kamu, yang sudah kamu terapkan ataupun yang sudah kamu kerjakan dari arti dari Bhinneka Tunggal Ika yang sudah Bapak juga berikan tadi contohnya ya. Yang kan Bapak sudah tadi memberikan ada beberapa ataupun 4 contoh yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita sudah mendengarkan apa yang Bapak sudah jelaskan dan apa yang sudah kalian presentasikan ataupun yang sudah kalian jawab yang tadinya itu. Baik, yang hanya saja itu tugas kita untuk hari ini. Baik, semoga nantinya kalian bisa menjawab dengan baik-baik atau dengan baik. Bisa seperti halnya kalian bisa minta tolong kepada kakak, abang, ataupun orang tua, ataupun kalian juga menjawabnya itu sudah kalian sendiri juga sudah bisa menjawab pertanyaan yang sudah Bapak berikan, karena kan Bapak sudah bertanya di sana di mana kalian apa saja yang sudah kalian lakukan di dalam kehidupan rumah kalian ataupun di dalam keluarga kalian sekalipun, yang sudah mencakup di dalam arti yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kalian buat saja contohnya atau yang ini atau yang lain, seperti halnya sudah tolong menolong ataupun yang lain-lainnya. Semoga untuk minggu depannya kalian bisa menunjukkan hasil dari tugas kalian ataupun dari pekerjaan rumah kalian yang sudah Bapak berikan pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik, dengan seksama, dengan penuh teliti, dengan penuh kesabaran, dengan penuh pendengaran dengan baik. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu yang dibawakan oleh Pak Ketua lah dulu ya, Pak Ketua kita hari ini. Baik,
semuanya mengambil sikap kita ataupun sikap untuk berdoa agar kita mengikuti doa ini dengan baik. Baik, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Berdoa selesai. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, berikan aplaus kepada teman kalian ataupun kepada Pak Ketua kita yang sudah membawakan doa pada pagi hari ini. Oke, yang terakhir itu nanti kalian kalau sudah keluar dari ruangan ini jangan ada yang bermain-main di jalan raya ataupun bermain-main di pinggir jalan, karena kan kita tahu di pinggir jalan ataupun di jalan raya itu banyak mobil yang berlewatan. Coba nanti diperhatikan kalau mau menyeberang itu diperhatikan kiri kanan ataupun mengikuti teman-temannya agar tidak terlalu bercecer, agar tidak terjadi nanti apa-apanya kalian waktu mau pulang ke rumah ya. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, cukup sekian dan terima kasih saya ucapkan dari video saya hari ini ataupun dari video praktek belajar mengajar saya yang dimana itu menjelaskan dari arti Bhinneka Tunggal Ika ataupun yang sudah saya jelaskan dari beberapa contoh yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa-apa saja yang dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari yang mencakup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sekian saya ucapkan terima kasih. Shalom.